Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Nah, di video kali ini saya akan membuat salah satu jajanan yang lagi viral banget, yaitu bika Ambon. Nah, untuk tekstur bika Ambon ini kenyal dan legit ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membuat bika Ambon versi ekonomisnya ya. Tapi walaupun ini versi ekonomisnya, dijamin ini tuh enak banget. Sarang-sarangnya juga terlihat sangat cantik ya. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, tonton videonya sampai habis ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Langkah pertama di sini sudah ada santan kental 150 ml, kemudian 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 1 batang pandan ukuran besar. Kemudian ini saya sobek-sobek dulu supaya aromanya lebih keluar lagi. Ini juga sudah saya potong ya. Nah, untuk warna kuningnya di sini saya menggunakan pewarna makanan kuning tua. Teman-teman bisa menggunakan kunyit bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah merata seperti ini kemudian kita masak sampai mendidih. Nah, ini yang sudah dimasak sampai mendidih, ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian ini kita sisihkan dulu sampai hangat kuku. Lanjut kita buat bahan biangnya. Siapkan gelas, kemudian masukkan 2 sendok teh ragi instan, 75 ml air hangat kuku. Air hangat kuku ya, jangan panas atau dingin. Kemudian diaduk-aduk sampai rata. Ini kita tutup dan biarkan selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian kita cek dulu untuk bahan biangnya. Nah, ini ragi masih aktif. Kalau ragi tidak berbusa, sebaiknya ganti dengan ragi yang baru ya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian masukkan 150 gram tepung tapioka. Ini kita ayak ya. Masukkan juga 75 gram tepung terigu. Ini juga diayak, tujuannya supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Masukkan 150 gram gula pasir. Masukkan juga air santan yang sudah kita masak tadi ya, ini sambil kita saring. Masukkan juga bahan biangnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan bahan halus. Lanjut masukkan 3 butir telur. Ini kita kocok lepas dulu ya untuk telurnya. Kemudian kita masukkan. Nah, aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur merata. Nah, kocok adonannya seperti ini ya, supaya nanti rongga-rongga di dalam bika ambonnya terbentuk sempurna. Masukkan juga sejumput garam, ini hampir kelupaan. Lanjut masukkan 1 sendok makan munjung margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian aduk-aduk lagi sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Kalau adonan sudah halus seperti ini kemudian kita istirahatkan selama 1 jam sambil kita tutup ya. Nah, sebelum kita memanggang adonan ini, loyangnya kita olesi dengan minyak goreng dulu ya. Olesi sampai tercampur merata.
Kalau loyang sudah merata, kemudian loyangnya ini kita panaskan dulu ke dalam oven sambil kita panaskan ovennya ya, sekitar 10 menitan. Ini adonan yang sudah kita diamkan selama 1 jam, ini sudah mengembang, kemudian kita aduk lagi secara perlahan menggunakan whisk. Nah, ini adonannya masih ada rongga-rongga seperti itu ya. Ini loyang yang sudah dipanaskan tadi, dan langsung saja adonan dimasukkan ke dalam loyang yang masih panas ya. Nah, penampakannya seperti ini langsung kita panggang saja. Nah, ini saya memanggang menggunakan oven tangkring. Kita panggang selama 50 menit. Dan di bagian atas oven kita buka ya, di bagian lubang-lubangnya. Nah, setelah 50 menit pemanggangan, jadinya seperti ini cantik banget. Di bagian atasnya agak berkaramel gitu ya, tapi itu yang bikin enak ya teman-teman. Bika Ambon dikeluarkan dari loyang sebaiknya dalam keadaan sudah dingin ya. Tapi karena ini mau dipakai berbuka puasa, jadi hangat-hangat saya sudah mengeluarkannya dari loyang, dan ini saya mau potong dulu. Kita potong-potong dan kita lihat tekstur bagian dalamnya ya. Dan alhamdulillah ternyata bika ambonnya bersarang sempurna ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau mencoba resep ini, selamat mencoba ya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan banyak terima kasih. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video saya kali ini saya akan membuat menu jualan saya sehari-hari, yaitu Bika Ambon Mini. Bika Ambon Mini ini enak, kenyal, lembut, dan bersarang sempurna. Alhamdulillah jualan ini selalu laris manis ya teman-teman. Nah, yang mau tahu cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Yang belum subscribe, bantu subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 600 ml santan kental. Masukkan 4 lembar daun jeruk. 2 lembar daun pandan yang sudah saya potong-potong dan cuci bersih. Ini kemudian saya sobek-sobek dulu supaya aromanya lebih keluar. Tambahkan pewarna makanan kuning tua 4-5 tetes. Kalau teman-teman lebih suka Bika Ambon yang rasa rempah, teman-teman bisa menambahkan 2 sendok teh kunyit bubuk dan 2 batang serai. Dan ini kita aduk sampai rata dulu. Kemudian ini santannya kita masak sampai mendidih ya. Ini sambil terus kita aduk supaya santannya tidak pecah.
Kalau santan sudah mendidih, kemudian matikan api kompor. Di sini saya menambahkan lagi pewarna makanan kuning tua supaya lebih cantik, dan ini kita sisihkan dulu sampai dingin. Siapkan gelas atau wadah, kemudian masukkan 4 sendok teh ragi instan. Tambahkan 150 ml air hangat kuku ya, jangan yang panas. Kemudian aduk sampai rata. Karena ini gelasnya kekecilan, jadi saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Kalau sudah rata, kemudian ini kita tutup dan kita diamkan selama 10 menit. Siapkan wadah dan juga ayakan. Masukkan 300 gram tepung tapioka, ini sambil kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil. Masukkan 150 gram tepung terigu, ini juga kita ayak. Masukkan 300 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan vanili cair, bisa diganti vanili bubuk. Masukkan juga ragi yang sudah kita larutkan tadi. Kalau sudah dingin, masukkan juga santannya. Santannya sambil kita saring ya, supaya daun-daunnya tidak ikut masuk. Dan ini kita aduk sampai halus. Nah, ini adonan sudah halus ya, tapi terus mengaduknya seperti saya mengaduk ini supaya nanti bika ambonnya bersarang sempurna. Ini salah satu tipsnya ya, supaya bika ambon bersarang sempurna. Di sini sudah ada 6 butir telur, ini kita akan kocok lepas dulu, saya pindahkan ke wadah yang lebih besar dulu ya. Setelah kita kocok lepas, kemudian ini kita masukkan ke dalam adonan ya, sambil diaduk-aduk. Aduk terus ya sampai adonan tercampur merata. Masukkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan. Dan diaduk lagi sampai adonan benar-benar tercampur merata. Kalau sudah merata, kemudian ini kita istirahatkan selama 1-2 jam ya.
Karena cuaca lagi panas-panasnya, jadi di sini saya cukup istirahatkan selama 1 jam saja. Dan ini kita aduk sampai buih-buihnya menghilang. Lanjut kita panaskan cetakan, jangan lupa diberi alas ya di bagian bawahnya supaya nanti bika ambornya tidak cepat gosong. Cukup dipanaskan dengan api kecil saja sampai benar-benar panas. Kita tes dengan percikan air ya, kalau airnya sudah langsung mengering berarti cetakan sudah bisa digunakan. Sebelum dituangkan sebaiknya adonan diaduk dulu. Tuang adonan sebanyak 3/4 ke dalam cetakan. Dan ini kita diamkan sampai permukaannya berbuih dan berlobang-lobang ya. Ini jangan ditutup dulu. Nah, kalau sudah berlobang, berbuih seperti ini baru kita tutup. Sesekali saya lap bagian tutupnya ya, supaya airnya tidak menetes. Nah, ini bagian atasnya sudah kering, berarti ini sudah matang dan ini kita angkat. Dan ini bika ambornya bersarang sempurna ya teman-teman. Dan lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Sebelum adonan dituangkan, sebaiknya diaduk dulu ya. Nah, kalau teman-teman mau mengetes kematangan, bisa taruh sendok di bagian atasnya ya. Kalau tidak ada yang lengket berarti sudah matang. Nah, ini sudah matang semua. Sebelum kita kemas, sebaiknya kita diamkan dulu ya sampai dingin di suhu ruang. Satu resep ini jadinya lumayan banyak ya, sekitar 45 lebih. Dan ini cocok banget untuk ide jualan ya, ini tuh pasti laris manis. Nah, ini saya kemas ke dalam mika seperti ini ya teman-teman. Per mikanya isi 5, saya jual 10.000. Nah, ini saya jualnya murah banget ya, karena selain murah rasanya juga enak ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau menjualnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, teman-teman bisa mengganti kemasannya dengan kemasan yang lebih mewah ya. Jadi nilai jualnya juga pasti lebih mahal. Kalau teman-teman punya stiker, teman-teman juga bisa menempelkan stiker ya, supaya penampilannya lebih manis.
Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video saya kali ini ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.